Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah hadir pada acara Telkom University Literasi Event 2025, baik yang hadir pada hari ini di Open Library Collaboration Zone ataupun rekan-rekan yang hadir melalui Zoom pada hari ini. Dan tentunya kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan semua, Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa, serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan acara ini. Dan tentu saja kami juga selamat datang ada rekan-rekan dari adik-adik SMP Hikmah Teladan ya. Selamat datang juga dan juga beserta guru-guru pendamping. Dan juga saya ucapkan selamat datang kepada Direktur Kemahasiswaan dan Unit Layanan Disabilitas dari Universitas Parahyangan. Sebelum Bapak Ibu selamat datang di acara kami. Kami dengan penuh sukacita menyambut teman-teman semua dalam Telkom University Literasi Event yang ke-12 tahun 2025 yang mengusung tema Advancing Literacy for Lasting Legacy. Hadirin sekalian, tahun 2025 menjadi tonggak istimewa yang menandai 12 tahun perjalanan literasi event sebagai ajang literasi yang konsisten dan menghadirkan dampak positif berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dan tentunya melalui rangkaian kegiatan seperti seminar, diskusi, dan workshop, Literasi Event 2025 ini hadir untuk memperluas akses belajar dan membuka lebih banyak kesempatan bagi generasi muda untuk berkembang. Oke, boleh tepuk tangan untuk konsistensi 12 tahun Telkom University Literasi Event. Dan tentunya rekan-rekan mohon izin, sepertinya tepuk tangannya salah ya. Kalau kita sekarang belajar soal tepuk tangan bahasa isyarat, gimana tepuk tangannya? Angkat kedua tangannya ke atas, lalu kita goyangkan seperti ini. Jadi rekan-rekan kalau kita minta tepuk tangan, MC-nya minta tepuk tangan, jangan lupa tepuk tangannya seperti itu ya. Kemeriahannya tidak dengan tepuk tangan yang dibunyikan, tapi angkat tangan ke atas. Gitu. Oke, saya coba sekali lagi. Tepuk tangan untuk Open Library. Oke, sunyi tapi penuh makna. Baik, selain itu kegiatan ini juga mendorong semangat berkarya dan juga menulis sebagai bentuk legacy atau warisan serta menjadikan literasi sebagai katalis dalam perubahan sosial, budaya, dan juga akademik. Dan pastinya penyelenggaraan Literasi Event 2025 ini menjadi bukti nyata komitmen dari Telkom University Open Library dalam menciptakan ruang belajar yang inovatif dan tentu saja inklusif. Sekaligus menjadi bagian dari kontribusi Telkom University dalam mendukung tercapainya Sustainable Development Goals atau yang biasa kita sebut dengan SDGs. Tentunya mohon izin kami memperkenalkan diri, nama saya Zaki. Dan saya Ula. Kami berdua hari ini bertugas untuk menjadi pembawa acara pada kegiatan ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga seru, yaitu mengenai workshop bahasa isyarat Bisindo. Hari ini Literasi Event 2025 menghadirkan narasumber hebat yang akan mengajarkan kita mengenai bahasa isyarat Bisindo. Baik, izinkan kami untuk menyapa terlebih dahulu yang terhormat narasumber hari ini Bapak Gali Surya Pratama selaku Guru Tuli Bisindo. Yang kami hormati moderator dan interpreter pada hari ini Ibu Witri Erdiawati SR selaku Guru SLB dan juga Juru Bahasa Isyarat. Baik, selanjutnya mohon izin untuk saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada hari ini. Tadi sudah kita lewatin pembukaan, Mas Ula, silakan selanjutnya apa? Tentu Mas Jaki, setelah kita pembukaan, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan Mars Telkom University, kemudian disusul acara utama yaitu workshop bahasa isyarat Bisindo. Dan tentunya di akhir acara rekan-rekan yang cari sertifikat dan juga pejuang PAK, jangan lupa ikuti kegiatan ini sampai selesai karena di akhir ada link feedback yang rekan-rekan harus isi untuk mendapatkan e-sertifikat ya. Dan baik hadirin, agar acara ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan, mohon izin untuk kita berdoa terlebih dahulu dan mohon izin doa untuk dipandu oleh kami. Kami persilahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Sebagai wujud cinta tanah air dan kebanggaan terhadap alma mater, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars Telkom University. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raju asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raju asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara utama pada pagi hari ini, yaitu workshop Bahasa Isyarat Bisindo yang akan dipandu oleh Ibu Witri Erdiawati SR. Untuk mohon izin kami membacakan CV beliau terlebih dahulu. Ibu Witri Erdiawati SR, beliau adalah pendidik khusus di SLB Negeri Cicendo, Bandung. Berpengalaman sejak 2016 sebagai guru, sekaligus pembina OSIS dan juga bahasa isyarat di berbagai acara nasional termasuk wisuda Telkom University dan konferensi pers kepolisian. Beliau lulusan S1 Pendidikan Khusus FIP UPI dan memiliki kompetensi bahasa isyarat, public speaking, pengelolaan dokumen atau kolaborasi yang didukung pelatihan Bisindo dan juga bahasa isyarat Islam. Rekam jejaknya mencakup narasumber BIMTEK PJJ SLB Kemendikbudristek dan sederet kiprah JBI, menjadi Mojang Kabupaten Cianjur tahun 2012, menjadi Duta Pendidikan Bumi Siliwangi UPI tahun 2015, menjadi Mojang Mimitran Jabar 2015, juara Lomba Konten Pendidikan SLB tahun 2020, serta penerima penghargaan Insan Pendidikan Jawa Barat 2024 kategori prestasi. Kepada Ibu Witri, Kami persilahkan. Boleh tepuk tangannya, jangan lupa tepuk tangannya seperti. Oke, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Witri. Agak susah ya saya sambil isyaratnya karena masih pegang mic. Panggilan isyarat saya seperti apa? Witri. Baik, mohon izin. Tadi mungkin sama MC-nya sudah sedikit dibocorkan saya ini siapa, bekerja sebagai apa. Saya saat ini bekerja sebagai guru di SLB Negeri Cicendo, Kota Bandung. Itu sekolah khusus untuk anak-anak tuli atau tunarungu. Jadi saya memang sudah terbiasa menggunakan bahasa isyarat. Selain itu, saya juga sering bertugas sebagai juru bahasa isyarat. Nah, di sini saya wakili juga Kang Gali ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia literasi event dari Telu yang sudah ketiga kalinya mengundang kami untuk berbagi tentang
Bisindo. Bisindo itu apa? Bahasa isyarat Indonesia. Tapi di sini bukan saya yang akan berbagi, yang punya bahasa isyarat Indonesia itu sejatinya adalah teman-teman tuli. Di sini ada guru tuli saya, nanti yang akan berbagi tentang bahasa isyarat Indonesia tersebut. Sudah siap belajar, Bapak Ibu teman-teman? Baik, mohon izin Kang Gali, boleh? Kang Gali? Kenapa? Oh, mohon izin Kang Galinya sedang ke toilet sebentar. Izin saya berbagi, Bapak Ibu. Izin menyampaikan, jadi bahasa isyarat di Indonesia itu memang banyak sekali variasinya. Ada, mungkin Bapak Ibu teman-teman ada yang tahu Bisindo, ada yang tahu Sibi. Kalau di Bali itu apa yang namanya kata kalok kalau tidak salah. Nah, hari ini kita akan fokus di Bisindo. Bisindo ini bahasa alaminya teman-teman tuli. Kalau saya di sekolah, itu anak-anak sering menggunakan SIBI. SIBI itu apa? Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Tapi hari ini kita tidak akan membahas soal SIBI, kita akan membahas soal Bisindo. Nah, perlu Bapak Ibu dan teman-teman ketahui juga bahwa Bisindo ini setiap daerah berbeda. Ya, berbeda. Misalnya gimana? Di Bandung dan Jakarta itu ada perbedaan. Kemudian di Bandung dengan Kalimantan ada perbedaan. Contohnya apa? Misalnya yang saya tahu ya, selamat pagi. Kalau Jakarta itu biasanya seperti ini. Selamat pagi. Ini saya spill dikit aja ya, karena nanti akan menerangkan ada Kang Gali. Kalau di Jawa Barat atau di Bandung itu selamat pagi. Termasuk abjad jari. Ada B dari Bandung atau Jawa Barat seperti ini, tapi kalau Jakarta seperti ini. Kang Gali sudah ada. Boleh Kang Gali? Kita boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk Kang Gali? Sudah tahu ya cara tepuk tangan untuk teman-teman tuli? Oke. Nanti saat Kang Gali menjelaskan, karena saya juga bertugas sebagai juru bahasa isyarat, saya tidak akan berdiri di sini. Saya izin duduk di depannya Kang Gali ya. Sudah siap Kang? Baik. Mohon izin ya. Oke, sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana jawabnya, teman-teman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Betul tidak? Kalau jam sekarang itu selamat siang? Betul, betul. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, teman-teman peserta sudah datang kemari. Yang saya hormati Pak Zaki, yang saya hormati tamu undangan dari Unpar, dan juga seluruh panitia dan peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya izin tampil di depan. Nah, oke. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul. Semoga Allah memberikan limpahan kesehatan untuk kita semua. Amin. Oke, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Oke, mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa belajar ya untuk praktik memperkenalkan diri. Oke. Nama saya G A L I H. Apa teman-teman? Gali, betul. Semuanya udah tahu ya, tadi dikasih tahu. Oke, panggilan isyarat saya seperti ini teman-teman. Kenapa? Karena saya punya halis yang tebal. Kenapa kalau teman-teman di komunitas tuli ada panggilan isyarat agar lebih memudahkan. Contohnya tadi seperti Witri ada ya panggilan isyaratnya. Kan kalau teman-teman mendengar panggilan bahasa isyaratnya ya dipanggil sesuai namanya kan. Nanti kami, teman-teman tuli, itu budayanya memanggilnya dengan cara panggilan bahasa isyarat. Saya ini sekarang menjadi Ketua Gerkatin Kota Bandung, teman-teman. Teman-teman ada yang tahu, Gerkatin itu singkatan dari gerakan untuk kesejahteraan
tunarungu Indonesia. Nah, tapi di cabang Kota Bandung kalau saya bertugasnya. Oke, teman-teman di sini mau belajar bahasa isyarat Indonesia ya? Nah, temanya apa? Mau tentang apa nih? Oke, nanti kita akan belajar bersama ya bahasa isyarat ini. Biar teman-teman nanti bisa komunikasi menggunakan Bisindo. Jadi nanti di antara teman-teman dan juga teman tuli tidak ada hambatan komunikasi nih. Kalau misalnya teman-teman bisa bahasa isyarat Indonesia. Karena teman-teman setuju nggak kalau kami ini teman tuli dan juga teman-teman teman dengar itu setara, setuju? Setuju, baik. Terima kasih. Sekarang kita mulai pematerian ya. Oke, nanti kita akan ada bermacam-macam materi, tapi mohon izin teman-teman semoga bisa fokus semua menyimak materi ini. Terus diharapkan teman-teman jangan ngobrol ya, harus bisa fokus ke depan. Nah, karena kan biar nanti kalau teman-teman punya ilmu ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, kita mulai. Mohon izin pemateriannya, slideshow-nya. Mohon izin Kang, ada slideshow yang satu lagi. Bukan yang ini, satu lagi. Tunggu sebentar, mohon izin. Yang satu lagi, bukan? Yang satu lagi, ada 3. Nah, betul. Boleh di... Ya, ini ya, Gerkatin itu gerakan untuk kesejahteraan tunarungu Indonesia. Baik, dilanjut tolong. Tadi sudah perkenalan. Oke, kita akan membahas tentang fungsi bahasa. Oke, jadi kalau di bahasa isyarat Indonesia itu kita memaksimalkan ekspresi ya selain gestur. Contohnya apa? Jangan flat tapi pakai ekspresi. Apa? Begitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya kita terbiasa ngobrol dengan tuli itu akan terbawa juga ekspresi kita. Oke. Oke, jadi Bisindo ini sebagai identitas sosial kami juga sebagai komunitas tuli. Nah, jadi teman-teman pasti sadar ketika ada orang yang berbahasa isyarat, oh mungkin ini memang teman-teman tuli. Makanya disebut dengan identitas sosial bagi kami. Oke. Nah, di Bisindo tadi memang ada perbedaan, contohnya abjad B di Jakarta dan di Jawa Barat berbeda, dan tentunya di daerah daerah dari Indonesia lainnya pun akan berbeda. Nah, terus fungsi bahasa untuk apa sih? Itu juga bisa membangun hubungan sosial di antara kami. Nah, untuk menjalin relasi dengan lingkungan sekitar. Oke, jadi apa namanya? Bahasa ini juga bisa memudahkan untuk kita berkomunikasi. Contohnya nih, saya orang Bandung ketemu sama orang Jakarta, kok tapi ada bedanya ya, tapi biasanya kami langsung diskusi agar bisa nyambung. Ya, walaupun misalnya tadi ada perbedaan, tapi alhamdulillah kami selalu tetap saja bisa nyambung saat berkomunikasi. Mungkin teman-teman juga ada yang berpikir kenapa sih kalau misalnya Bisindo itu terkesannya kami nih tuli-tuli ini bahasanya itu terbalik-balik ya. Kalau misalnya teman-teman pernah nih komunikasi sama teman tuli kok bahasanya kayak terbalik ya, mengapa? Nah contohnya dulu deh, saya suka makan, kan harusnya kalau di bahasa Indonesia saya contoh. Oh, makan suka kalau di bahasa tulinya ya, Bisindonya. Tapi kan kalau bahasa Indonesia suka makan ya. Nah,
Saya kalau mengikuti bahasa Indonesia yang baik dan benar memang saya suka makan. Kalimatnya seperti itu kan teman-teman? Nah, tapi kalau di Bisido memang berbeda. Kami punya aturan apa namanya grammar atau tata bahasa sendiri menggunakan konsep. Oke. Boleh dilanjut? Next slide. Nah, ini kita perdalam soal konsep kalimat Bisindo yang sederhana. Yang tadi saya ceritakan ya. Nih, contohnya kalau di bahasa Indonesia, tolong panggil Bapak, gitu kan kalimatnya ya. Kalau di, ya, sedangkan kalau di Bisindo, Bapak panggil tolong. Nih, isyaratnya jadi seperti itu, Bapak panggil tolong. Aturan bahasanya. Nah, kalau bahasa Indonesia, saya suka makan kue. Kalau di Bisindo, kalau isyaratnya dibuat konsepnya seperti ini, kue suka, udah beres. Itu perbedaannya ya. Nah, terakhir nih contoh kalimatnya, kamu sudah beli minuman. Itu kan versi aturan bahasa Indonesia yang baik dan benarnya. Nah, kalau di Bisindo kita punya konsep, kita punya aturan sendiri. Minuman beli, sudah kalau dituliskan. Tapi secara bahasa isyarat. Seperti itu ya teman-teman ya. Kami ingin menjelaskan ada perbedaan. Nah, gimana? Memang agak sulit ya kalau diperhatikan ternyata Bisindo ini. Tapi nggak apa-apa. Oh iya, mohon maaf. Jadi teman-teman memang kalau di bahasa tulisan jangan langsung ditranslate, memang tidak bisa seperti itu. Makanya kalau misalnya, nah contohnya ketika Witri menginterpretasikan itu menggunakan lagi bahasa Indonesia yang baik, ya, tidak ngikutin plek ketiplek dari Bisindo. Apa itu, mohon maaf, ketiplek. Oke. Oke, nah sekarang misalnya kalau mau manggil orang, oke. Manggil. Ya, kalau misalnya kita mau manggil orang, dua kata. Sebentar ya, mohon maaf ya, sebentar. Oke, mohon izin kita lanjut aja dulu katanya. Oke, di sini kita akan bahas manfaat belajar Bisindo. Oke, yang pertama, Bisindo ini bisa mengembangkan otak kiri dan kanan. Nah, contohnya orang-orang mendengar nih. Nah, bisa membantu teman-teman tuli untuk saling berbagi ilmu tentang bahasa. Ya, jadi kalau di sekolah, nah di sekolah itu memang teman-teman tuli itu kemampuan bahasanya bervariatif ya. Ada yang memang bagus, maksudnya bahasa Indonesianya ada yang bagus, tapi mereka tetap belajar, semuanya belajar. Nah, oke, gini maksudnya. Jadi sama halnya ketika teman-teman tidak dari kecil belajar bahasa Indonesia, bahasa isyarat Indonesia, ketika memulai belajar Bisindo ini pasti sulit kan, teman-teman? Begitupun dengan kami, karena kami dari kecil sudah biasa Bisindo, ketika belajar bahasa Indonesia itu memang agak kesulitan. Seperti itu. Nah, makanya saya harap nih teman-teman, semoga teman-teman open minded nih, teman-teman mau belajar bahasa isyarat Indonesia agar bisa berkomunikasi.
Oke, dengan kami. Oke, ingat ya tadi ya, kalau misalnya pakai Bisindo, mohon untuk gunakan ekspresi, terutama dengan teman-teman tuli nih kalau ngobrol. Nah, misalnya kalau lagi marah, pakai ekspresi marah ya. Mm-mm. Jadi, jangan lupa gunakan ekspresi yang sesuai. Oke, jadi misalnya tadi yang kalau misalnya ada apa namanya, ada kelompok yang lagi ngobrol, ketawa, tapi nggak pakai bahasa isyarat nih, terus tiba-tiba pokoknya teman-teman yang lainnya nggak pakai bahasa isyarat, ya saya sebagai tuli tidak akan paham mereka sedang ngobrol apa kalau mereka tidak menggunakan bahasa isyarat. Atau misalnya yang lain nih, ketika di nonton bioskop, mau paham gimana, mau ikutan sedih gimana, kalau kita tidak paham itu mereka sedang berkata apa, kalau tidak ada, kalau tidak ada teks atau misalnya bahasa isyarat. Jadi baiknya memang kalau misalnya ada video atau film itu alangkah lebih baik kalau ditambahkan teks biar kami paham. Ingat ya, tadi prinsipnya kita teman tuli dan teman dengar itu setara. Nah, oke. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman belajar Bisindo, nanti bisa loh jadi berkomunikasi secara jarak jauh. Misalnya nih, kalau lagi di jalan terhalangi oleh kendaraan. Misalnya teman-teman di ujung seberang sana. Nah, kalau teman tuli kan gampang ya pakai Bisindo. Nah, teman-teman juga bisa nanti pakai isyarat ini ya. Ya, misalnya tadi kalau lagi di jalan terhalangi sama kendaraan, tapi masih bisa terlihat isyaratnya seperti apa. Karena kan kalau isyarat ini sangat visual, tidak memerlukan audio atau mendengarkan. Oke. Nah, selain itu nih, manfaat belajar Bisindo itu kita jadi bisa komunikasi dalam air loh. Misalnya nih teman-teman lagi apa namanya? Diving, diving, snorkeling atau menyelam. Kan nggak bisa ya kalau ngobrol secara biasa, secara verbal. Nah, tapi kalau pakai bahasa isyarat jadi lebih mudah. Oke. Oke, izin bercerita, saya itu sudah menjadi tuli dari lahir sejak ibu saya mengandung saya. Tapi ada juga teman-teman lain nih, ada yang sama seperti saya dari lahir langsung tuli, tapi ada juga yang lahir itu masih mendengar, tapi kemudian dia sakit, demam tinggi mengakibatkan sampai menjadi kehilangan pendengarannya. Ada juga teman-teman saya yang menjadi tuli akibat kecelakaan. Oh iya, tiba-tiba juga ada kondisi pendengaran itu, kemampuan mendengarnya menjadi menurun sampai mengakibatkan ketulian. Nah, teman-teman juga kalau misalnya nanti belajar di Sindo, bisa juga nih nanti bekerja sebagai juru bahasa isyarat. Mau tahu teman-teman bagaimana caranya menjadi juru bahasa isyarat? Tidak bisa langsung ya, tidak bisa instan. Harus belajar tahap demi tahap. Teman-teman juga harus sampai punya sertifikat. Ya, contohnya nih ada lembaga namanya PLJ, Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat. Nah, itu memang lembaga menaungi para juru bahasa isyarat. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan, Gerkatin Kota Bandung sudah bekerja sama dengan PLJ tersebut. Oke. Nah, teman-teman, jadi sekali lagi kalau misalnya mau belajar, kalau mau jadi juru bahasa isyarat, silakan teman-teman belajar Bisindo mulai dari level dasar dan seterusnya. Tidak bisa langsung tiba-tiba langsung jadi JBI gitu tanpa belajar, tidak ya. Nah, bertahap ya. Oke. Nah, biasanya rata-rata belajarnya itu minimal 6 bulan.
Nah, setelah belajar itu kami GBI ini biasanya harus terus dimentori oleh guru tuli untuk terus berproses dan menjadi lebih baik lagi kemampuan bahasa isyaratnya. Oke, boleh dilanjut? Oke. Jadi budaya tuli itu sangat visual. Kami tidak bisa ketika ada suara dari belakang, tidak tahu ya. Kami pasti mengandalkan visualisasi tersebut. Harus face to face kalau ngobrol. Kan kalau teman-teman mendengar, walaupun tidak saling memandang, tidak masalah ya. Ketika dipanggil dari belakang tidak masalah, karena memiliki indera pendengaran yang masih berfungsi. Kalau kami tidak bisa kami mendengar. Ya, jadi kami sangat mengandalkan visual tersebut. Nah, teman-teman tahu nggak caranya gimana kalau mau manggil teman tuli? Kalau mau nyapa gimana yang sopan? Ditepuk ya, ditepuk, terus nanti langsung menghadap mereka, baru bisa berkomunikasi. Lebih bagus lagi kalau pakai bahasa isyarat. Nah, oh iya, jadi teman-teman tuli juga jangan salah ya, mereka itu juga bisa kok mengendarakan sepeda motor atau sepeda motor aja. Oh iya, sama mobil juga bisa ya. Kami juga mampu untuk mengendarai sepeda motor, sepeda dan juga mobil. Walaupun kadang-kadang ada sentimen dari polisi kalau kami itu tidak bisa karena ada masalah tidak mampu mendengar itu. Padahal kami juga bisa. Gimana caranya? Kami melihat dari kaca spion. Kami sangat intens memerhatikan spion dan juga melihat ke depan. Oke, boleh dilanjut? Nah, teman-teman, jadi bahasa isyarat di seluruh dunia itu pasti berbeda-beda, ya, pasti bervariasi. Contohnya, oh ya kalau di nasional, Bisindo. Nah, contohnya jangankan di luar, jangankan di luar negeri, di Indonesia pun berbeda-beda ya, tidak sama. Tadi kan ya agak kebalik sama, tidak sama maksudnya. Oke. Iya. Oh, jadi saya ikut mengikuti tatanan Bisindo, padahal jelas berbeda ya antara Bisindo dan bahasa Indonesia. Oke. Ya, jadi di Indonesia itu memang tiap daerah punya bahasa isyaratnya masing-masing. Ya, walaupun sebenarnya mengambil dari kata bahasa Indonesia yang sama, tapi ketika diisyaratkan bisa jadi berbeda. Misalnya di Bandung. Oke. Oke, misalnya ini saya pernah datang, saya kan orang Bandung, terus datang ke Jogja. Oke, nah di sana saya akan menghargai menggunakan bahasa isyarat yang berlaku di Yogyakarta, menggunakan bahasa isyarat Yogyakarta. Begitupun sebaliknya, ketika teman tuli atau teman-teman dari Jogja datang ke Bandung, mereka juga akan menghargai atau menghormati bahasa isyarat yang ada di Bandung. Oke. Kembali lagi ya, bahwa bahasa di dunia itu jelas berbeda-beda. Oke, jadi kalau misalnya nih, sebentar ya. Oh, sorry, maaf.
Oke, jadi gini teman-teman. Kalau misalnya kita mau belajar bahasa luar dari luar negeri, misalnya contohnya bahasa Inggris deh. Nah, kita juga sama ya, bisa kok mempelajari itu. Bagaimana caranya? Ya kita harus menerjemahkannya terlebih dahulu ke bahasa Indonesia, baru dari bahasa Indonesia kita translate lagi menggunakan bahasa isyarat. Kayak itu gak jauh beda lah ya sama teman-teman ketika belajar bahasa Inggris juga kan menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, betul? Teman-teman ada yang tahu nggak? Coba, gimana bahasa isyarat bangun? Tebak dulu deh. Ada yang tahu? Nah, kalau di bahasa isyarat kan bangun tuh. Bangun. Kami konsep kenapa? Ya, seperti hanya ketika kita bangun, gesturnya bangun. Bukan bangun seperti yang Kang Gali barusan isyaratkan ya. Nah, kalau itu beda lagi artinya. Itu jadi seperti bangun rumah. Kalau bangun tidur, yang tadi bangun. Begitupun dengan bahasa isyarat tidur. Kalau konsep dari Bisindo, gimana? Oh, sorry, masih yang bangun. Bangun tidur. Isyaratnya seperti tadi ya. Oke, kita lanjut. Nah, coba. Siapa yang bisa tebak isyarat ini? Bagaimana? Saya sedang makan pisang dengan konsep atau grammarnya Bisindo. Ada yang bisa nggak? Ada yang bisa? Saya sedang makan pisang. Kira-kira bagaimana ya? Oke, tadi siapa? Ada? Bisa? Oke, pisang. Ah, udah cukup betul tapi ada kurang dikit, kurang betulnya sedikit. Kurang pas dikit teh. Saya sedang, oke. Ini kalau ngikutin bahasa Indonesianya saya sedang makan pisang, gitu kan ya? Kalau tata bahasa Indonesianya, nah kalau di Bisindo kita konsepnya, pikirnya itu pisangnya harus yang kalau tadi itu masih tertutup pisangnya. Saya sedang makan pisang, tapi kok pisangnya masih tertutup. Kalau di Bisindo konsepnya adalah pisangnya dibuka dulu, baru kami makan. Nah, dikupas. Di pisangnya harus dikupas dulu, baru makan. Makanya isyaratnya saya sedang makan pisang ya tadi. Pisangnya dikupas, terus dimakan. Seperti itu ya teman-teman. Ini contoh konsep Bisindo. Oke, paham ya? Siap. Oke, dilanjut. Oke, di sini ada perbedaan antara budaya tuli. Sorry, itu ada typo ya. Jadi maksudnya ada budaya tuli dan juga ada budaya orang dengar. Mohon maaf, belum keedit. Oke. Nah, itu maksudnya budaya dengar. Nah, kalau di budaya tuli, eh, tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangannya seperti ini ya. Oh, oke. Sekarang kita berbahas soal HP nih. Kalau budaya tuli itu sering menggunakan mode getar. Kalau teman-teman orang dengar kan menggunakan suara ya. Terus kalau video call, kalau komunikasi teleponan ini kami selalu menggunakan video call. Kalau teman-teman kan telepon biasa seringnya. Oke, kami itu menggunakan bel lampu, bukan bel suara. Contohnya nih, Kang Gali di rumahnya sendiri, kalau misalnya ada, oh ya, untuk aksesibilitas di rumah kami, itu saya itu punya lampu khusus. Kalau ada lampu hijau itu artinya ada tamu yang datang.
kalau ada lampu merah itu artinya sedang terjadi bencana, pokoknya hal-hal yang sedang darurat. Oke. Ya, kalau teman-teman kan menggunakan suara, kalau kami tidak ya, kami secara visual. Nah, ini dia. Kalau karena kami sangat tergantung dengan visualisasi, jadi perlu sekali tempat yang terang. Misalnya nih kalau lagi makan, oh iya, oke. Kalau teman-teman tuli itu lagi makan masih bisa berisyarat, karena tidak perlu sambil berkata atau berucap. Kami masih bisa dibantu dengan isyarat, masih bisa ngobrol nih kalau kami. Kalau teman-teman orang mendengar kan lagi makan, jangan sambil ngobrol nanti muncrat sampai muntah-muntah kan ya. Nggak bisa ya. Ya, kalau kami memang harus selalu di kondisi yang terang, lampunya harus nyala biar terlihat. Kalau teman-teman kan di tempat gelap ngobrol juga nggak masalah ya, karena mengandalkan audio. Nah, kalau soal memanggil nih, kami kan punya panggilan nama isyarat masing-masing. Nah, contohnya Gali, isyaratnya yang tadi dicontohkan. Ada banyak sih sebenarnya panggilan bahasa isyarat untuk Kang Gali. Atau misalnya dieja saja GALH boleh. Nah, biasanya memang si panggilan panggilan nama isyarat ini biasanya diambil dari ciri khas fisik masing-masing, ciri khas dari muka biasanya. Atau justru sengaja dibuat oleh teman-teman tuli. Nah, ya sama sih tadi. Misalnya teman-teman mau punya panggilan bahasa isyarat, nanti biasanya dikasih sama kami, teman-teman tuli. Pertamanya dilihat dulu dari secara fisik teman-teman bagaimana. Oke, dilanjut. Nah, terima kasih. Udah ini? Oke. Semoga bermanfaat ya ilmu yang tadi. Oke, ini sudah? Tidak dong. Sudah? Pulang saya? Oh, belum dong. Oke, kita santai-santai. Kita lanjutkan materi kita. Nah, sekarang kita akan mulai praktik isyarat dasar. Boleh tolong dibantu yang abjad dulu? Sebentar. Nah. Boleh lebih diperbesar? Oke, terima kasih. Oke. Oke, aturannya sekarang, mulai sekarang teman-teman tidak boleh mengeluarkan suara ya. Mulutnya dikunci. Oke, bisa? Semuanya tetap fokus ya. Kita mulai, siap? Yuk, perhatikan Kang Gali. A. Nah, ini isyarat abjad A. Oke. Selanjutnya B. Boleh tolong perhatikan bentuknya. Nah, bukan isyarat B-nya bukan seperti itu ya. Nah, si jari-jari lainnya tetap di bawah. Apa namanya? Ditekuk ya. Tidak mencuat. Oke. Sekarang abjad C. Tetap pakai tangan kanan ya, teman-teman. Nah, C-nya bukan seperti ini ya, tapi seperti ini hanya menggunakan jempol dan telunjuk. Oke, sekarang abjad D. D. Jangan tertukar ya. Jadi yang tangan kirinya pakai telunjuk, terus tadi yang seperti C menempel ke yang telunjuk kiri. Jangan tertukar yang kanan ke kiri, kiri ke kanan intinya. Oke, kita coba ulangi deh. A,
B, C, D. Oke, sip. Kita akan lanjutkan. Nah, maaf. Maaf gak kelihatan tadi yang E-nya, ke skip. E. A. Kita ulang ya. B, C, D, E. Oke, sip. Yeay. Kita lanjut. F. F. Oke, betul. F ya, ini syarat F. Nah, itu kebalik nih. Oke, sudah betul. F. Nih, G. G. Ah, ya tangan kanannya di atas, tangan kirinya di bawah. H. Sekarang H. Bisa? Perhatikan kanan kirinya. H. Jadi yang telunjuk kirinya dia posisinya di depan ya, bukan di belakang. Oke, sip. I. I. J dibentuk huruf J. Oke. Sekarang K. Boleh bergeser K. K. Ayo. Terbalik. L. Sekarang L. M. M. Ini abjad isyarat M. Sekarang N. O. Oke, jadi kalau yang digambar itu O versi yang lama, kalau yang barunya seperti ini ya. Dilanjut, kita ke abjad P. Bisa? Selanjutnya, Q. Q. Syarat Q. Oke. Nah, oke, betul. R. Nah, dijentikan. R. Sekali aja. R berapa kali? Satu kali aja ya dijentikannya. Oke, selanjutnya S. S yang tangan kanannya di bawah, yang tangan kirinya di atas. T. T. U. U. Bukan seperti ini ya, U-nya ya. Cukup pakai jempol sama telunjuk. Dibentuk huruf U. V. W. X. Disilang. Nah, Y. Jangan tertukar ya. Z. Terakhir Z. Yeay. Coba kita ulangi, oke? Oke, semangat gak? Jangan ngantuk ya.
Semangat? Oke. Yuk, ulang. A, B, C, D, E, F, F. F-nya hati-hati, jangan tertukar. Oke. G, H, I, J, K. Oke, K bisa ya? K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Nah, bukan tadi ya, tadi bukan seperti itu ya, tanya seperti ini. U, V, W, X, Y, Z. Tepuk tangan untuk kita semua. Coba siapa yang berani praktek? Perkenalkan aja. Nih, seperti ini. Lihat dulu, untuk memperkenalkan diri aja dulu. Nah, perkenalkan nama saya. Nanti teman-teman isyaratkan. Ya, nih contoh ya. Perkenalkan nama. Lihat, isyarat nama. Saya. Ada yang berani? Coba, silakan. Teteh. Boleh, teteh yang satunya lagi. Rira. Oh iya, maaf, maaf. Maaf. Keceplosan. Tebak tadi apa? Tebak? Oke, tadi udah ketahuan ya karena saya tadi bantu translatein. Maaf. Oke. Oke, terima kasih Kak Rira. Nah, sekarang coba teman-teman lainnya ya, tebak ya. Siapa? Aura. Ada lagi nggak mau laki-laki dong? Satu orang? Ada yang berani? Coba ke depan, laki-laki. Yuk. Ayo adek. Ayo deh, nggak apa-apa dek. Yuk. Ayo dek. Atau bapak boleh? Ada yang mau? Laki-laki? Boleh kak, sini kak. Oke, silahkan. Nah, isyaratnya beda ya. Namanya bukan seperti itu. Apa? Tebak apa? Siapa? Hatta. Yeay. Oke. Semoga teman-teman hafal ya. Abjad isyarat A sampai Z. Udah hafal kan? Perlu diulang nggak? Kalau mau diulang juga boleh. Biar lebih hafal. Gimana? Cukup? Ulang? Ulang. Oke, kita coba ulang satu kali lagi. A. Yuk, sama-sama. B. C. D. E. F. G. H.
Di depan Bapak. Nah, H, I, IJ tadi udah ya. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang saya mau satu orang perempuan A sampai Z. Yang hafal siapa? Ayo. Boleh. Nah, tidak usah perkenalan, langsung A sampai Z. Oh, perkenalkan diri dulu, lanjut praktek A sampai Z. Boleh agak sebelah sini, Teh? Biar terlihat. Siapa? Siapa? Anissa. Oke, kita praktek A sampai Z. Nah, B-nya bukan seperti itu, Teh. Dilipat si jari tengah manis dan kelingkingnya. Hanya gunakan telunjuk dan jempol. Nah, seperti itu. B, C. Nah, C-nya ada koreksi deh Kang Gali. Oke. D, betul. E-nya bagaimana? Terbalik. Yang kiri membentuk C. Tadi C gimana Teh? Nah, itu E ya. Terbalik. Nah, betul. Terbalik kanan kirinya. Itu F, G. Ayo, jangan lupa terbalik. H, I, J, K, L, M, N, O. Nah, O, P, ya, Q, R, S-nya Teh. Hanya gunakan telunjuk dan jempol, ya betul. S, T, U, ya, V, W, X, Y, Z. Wah, tepuk tangan buat Teh Anissa. Terima kasih. Nah, nanti jangan lupa ya Teh ya. Jari-jarinya nggak apa-apa, namanya juga belajar. Pasti masih kaku, wajar. Nanti lama-kelamaan juga bakal terbiasa. Oke. Oke, kita lanjut ya. Materi, boleh di PowerPoint yang satunya lagi, Pak? Oke. Sip, kita mulai. Materi, nih syarat. Materi 1. Teman-teman semuanya ikuti saya ya. Kata. Kata sapa. Ulang. Kata sapa. Oke, nih kita mulai. Selamat. Coba ulang. Selamat. Selamat pagi. Selamat pagi. Sip. Selamat pagi. Oke. Lagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat sore. Sore. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Apa sebabnya? Nah, ibarat
Seperti matahari aja. Tadi kan ke pagi baru terbit, siang mulai ke atas, sore tergelincir sedikit, terus malam tenggelam. Oke, kita ulangi ya. Kata sapa. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Oke, hebat. Semuanya bisa ya. Selamat. Selamat apa? Coba tebak. Gimana kalau makan? Ah, betul. Selamat makan. Selamat makan. Selamat istirahat ya, itu typo dikit. Istirahat gimana ya? Itu mah tidur, bukan. Gimana ya? Selamat istirahat. Istirahatnya seperti ini. Selamat istirahat. Selamat apa? Tebak. Bisa nggak? Bukan. Selamat datang. Selamat datang. Selamat jalan. Gimana jalan? Gimana? Ya, mirip-mirip lah dikit. Selamat jalan. Nah, keluar ya kalau jalan. Jalan. Nah, ini selamat gimana? Pasti tahu. Tidur. Oke, sip. Coba kita ulangi dari pertama. Kata sapa. Selamat pagi. Sore, ya betul. Selamat malam. Selamat makan. Selamat, selamat jalan. Maaf, maaf. Selamat datang. Terus selamat jalan. Selamat tidur. Ada yang mau menambahkan nggak kira-kira apa? Ada yang mau tanya selamat apa gitu? Yang tidak ada, selamat apa? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Niup lilin. Selamat ulang tahun. Ada lagi yang mau ditanyakan soal kata sapa ini? Kenapa? Selamat belajar. Selamat belajar. Nah, belajarnya seperti ini. Selamat belajar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Selamat liburan. Liburan. Bukan. Liburan. Selamat. Selamat libur ini seperti ini. Selamat libur. Ibarat tutup kali ya. Ada lagi? Wah, pasti banyak ya kata sapa ini sebetulnya. Udah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Wisuda. Selamat wisuda. Apa sebabnya? Tahu gak? Betul, memindahkan ini ya, talinya ya. Oke. Teman-teman udah wisuda belum? Kapan atuh katanya? Semoga teman-teman semua cepat lulus ya. Amin. Amin tuh isyaratnya. Oke, kita lanjut. Slide berikutnya. Oke. Materi 2. Materi 2. Perkenalan. Aku. Lihat ya. Aku. Asal. Bahasa isyarat.
Dengar. Dengar. Dia. Kalian. Kalian. Kamu. Nah, pakai ekspresi ya. Kamu. Kamu. Kita. Nih, kita. Mereka. Nah, mereka. Oke. Kita ulangi ya. Perkenalan. Perkenalan. Aku asal bahasa isyarat. Dengar. Dia. Kalian. Kamu. Kita. Mereka. Bisa coba. Siapa yang berani tampil? Yang udah hafal. Ada satu orang aja deh. Please. Oke, boleh, Kak. Perkenalan diri dulu ya. Siapa? Alicia. Oke. Oke, luar biasa. Terima kasih. Bagus, Kak Alicia. Hafal, keren. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut materi selanjutnya ya. Oh, ya, ini ada lanjutannya ya. Dari masih tetap soal perkenalan. Nama nih, syarat nama. Nah, perkenalan tadi. Perkenalan atau perkenalkan ya, sama aja syaratnya. Sama-sama saya senang. Terima kasih. Nah, kalau di Jakarta, versi Jakarta, terima kasihnya seperti ini. Dari mulut ya. Versi Jakarta, terima kasih seperti itu. Kalau di Jawa Barat, seperti ini. Dari apa ini teh? Jidat. Dari jidat. Oh ya, jadi ada dua versi ya. Boleh ditambah pakai tangan kiri atau cukup tangan kanan saja. Tinggal. Tinggal. Tuli. Umur. Bisa? Coba kita ulangi dulu. Nama. Perkenalkan atau perkenalan. Sama-sama saya senang. Terima kasih. Tinggal. Tuli. Umur. Oke. Ayo, siapa yang mau coba tampil? Yuk, siapa yang berani? Ini dari adik-adiknya kayaknya ada yang mau ya? Ayo adik. Dek, siapa yang mau? Ayo, jangan takut. Nggak usah malu katanya. Ayo dek. Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Oh, oke, tolong perkenalkan diri dulu ya. Nama kakaknya dulu siapa kak? Siapa? Nadia. Oke. Silakan praktek nama.
Sama-sama saya senangnya. Nah, yang betul seperti ini. Senang. Nah, 2 kali. Senang. Lihat Kang Gali? Iya. Terima kasih. Tinggal tulis. Wih, betul. Terima kasih Kak Anisha. Alicia ya? Maaf, maaf, maaf. Saya yang error. Mohon maaf. Oke. Pertanyaan ini isyarat tanya. Tanya, pertanyaan, atau apa? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Apa? Apa? Siapa? Kamu? Nah, Anda bagaimana? Atau gimana? Pakai ekspresi ya. Gimana? Gimana? Oke. Oh, jadi kalau misalnya ada teman-teman disabilitas daksa, contohnya yang punya satu tangan kanan aja, ya nggak apa-apa pakai satu tangan aja. Nggak masalah. Kenapa? Jangan lupa pakai ekspresi ya. Kenapa? Kenapa? Nih, kalau tanpa ekspresi, nanti disangka kayak orang sakit, lemes. Harusnya pakai ekspresi yang semangat. Kenapa? Mengapa? Mengapa? Nah, ini bedanya sedikit ya. Kenapa? Ini mengapa? Syaratnya ada perbedaannya. Nama. Mau. Oke. Kita ulang. Tanya. Apa kabar? Apa? Siapa? Kamu? Anda? Gimana? Kenapa? Mengapa? Nama? Mau. Contoh. Siapa nama Anda? Nah, kalau dibikin kalimat ya. Siapa nama Anda? Atau siapa nama kamu? Contoh lain. Kenapa kamu sakit? Kenapa? Kenapa kamu sakit? Kenapa tidak masuk sekolah? Kenapa nggak bisa masuk sekolah? Atau kenapa nggak masuk sekolah? Kalau konsep di Sindo, nggak bisa masuk kuliah. Kalau beda ya, tadi isyaratnya yang sekolah, terus kuliah. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman tahu nggak nih isyarat angka? Ada yang udah tahu belum? Belum. Ada yang tahu nggak gestur dari angka yang biasa teman-teman gunakan biasanya gimana? Coba. Satu orang dong. Ayo. Siapa? Oke deh, nggak apa-apa. Yuk. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 6-nya seperti ini. 7, 8, 9, 10. Sama kan? Nah,
Oke, kita lanjut ya. Kita mulai belasan. Coba tebak gimana 11? 11? Betul. Syaratnya seperti ini. 11, 12, 13, 14, 15. Jadi yang angka apa namanya 1, 2, 3, 4, 5-nya pakai tangan kanan. Belasnya ada di tangan kiri. 16 gimana? Itu 16, 17, 17. Ya, boleh dibalik seperti ini juga. 17 seperti itu boleh ya. Oke. 18, 18, 19, 19, 20. Tebak gimana? Coba tebak. Oke, turun. Yang tangan kirinya nggak usah dipakai. Jadi tidak pakai dua tangan ya. Turunkan saja tangan kirinya. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 gimana? Tuh, 26, 27, tuh, 28, 29, 30, luar biasa. Sip. 100 gimana ya? Betul sekali teh. 100 jadi 100. Nah, dan seterusnya. Seperti itu. Ribu, Kang 1000 gimana? Ribu. Tebak, 1000 gimana? Aduh, kalau satu-satu nolnya nanti banyak capek. Nah, ribunya dibuat seperti ini. 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Ganti ya. 6000, 7000, 8000, 9000, 10.000. Kita ulangi. 10, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, dan seterusnya. Sip. 100.000. Oke, tadi yang nebak betul ya. 100.000, betul. 100.000, 100.000. Oke, sip. Dan seterusnya. 1 juta bagaimana? Tebak-tebak. Ayo. Tidak tahu? 1 juta. 1 juta. 2 juta. 3 juta. 4 juta. Dan seterusnya. Nah, semoga teman-teman punya gaji minimal 4 juta. Lebih dong ya, minimal. 1 miliar. Bagaimana? Kira-kira. Tahu nggak? Nah, 1 miliar itu cukup menggunakan M. 1M, 2M, 3M, 4M, dan seterusnya. 1 miliar. Nah, semoga teman-teman punya tabungan sampai 1 miliar lebih. Amin. Amin. Yang tadi amin. Amin. Nih, dari amin. Sorry, masih yang tadi? 1 triliun. Tebak, triliun, 1 T. Betul ya? 1 triliun, 2 triliun, dan seterusnya. Good. Kita lanjut ya. Oke. Nama hari.
nama, nama hari-hari. Oke. Senin itu pakai S dan N. Senin. Nah, N-nya ditepuk 2 kali. SNN. Senin. Selasa. Tangan kanan dan kirinya abjad L bukan ke atas. Dari gerakannya ke depan dan belakang secara bergantian. Rabu 2 abjad R dicentikan keduanya. Kamis, iya betul menggunakan huruf K. Jumat, nah J sama isyarat sholat. Nah karena kan biasanya umat muslim sholat Jumatan. Ya, tapi kalau misalnya mau isyaratnya J 2 kali dibentuk J 2 kali juga boleh. Ya, jadi kalau untuk agama yang non-Islam itu silakan menggunakan isyarat J-nya 2 kali. Kalau yang Islam boleh J dan tanda kode sholat. Ya, karena kan biasanya kalau yang cowok-cowok nih Muslim sholat Jumat. Sabtu. Sabtu. Oke. Nih. Minggu. Minggu. G. Terakhirnya G. Kayak seperti ditutup. Terus membentuk abjad G. Minggu. Oke, kita lanjut. Kita ulangi nama hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamisnya Ayah gimana? Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu. Kenapa? Agak kaku, kesulitan ya? Belum. Masih kaku. Sip. Oke, kita lanjut ya. Nama bulan. Nama bulan. Bulan. Lihat, perhatikan baik-baik. Bulan. Oke, bisa ya. Nah, Januari. 2 kali. Januari, bentuk J-nya 2 kali. Januari cukup 2 kali, jangan banyakkan ya. Januari. Februari, abjad F sama 2 kali aja. Februari. Maret. MM, ya, pakai isyarat MM. April. A, terus tahu nggak ini kira-kira apa? Di April itu ada hari penting, hari apa ya? Betul, hari Kartini. Jawab. Kayak kondenya, isyarat konde Ibu Kartini. Keren kan? Oke. Mei. Isyaratnya M, E, I. Mei. Biasanya dieja M, E, I. Mei. Oke. Sekarang Juni. Sama ya. Dieja J, U, N, I. Juni. Juli. Sama dieja juga J, U, L, I. Juli. Agustus. Kenapa nih? Apa sebab? Merdeka. Betul. Ada hari kemerdekaan kita. Selanjutnya September. September. Oktober.
November. Oh iya, ya, sekarang maksudnya sama saya. Oh iya, silakan adik-adik dari SMP mana izin? Hikmat Teladan katanya mau izin pamit duluan ke Tanggali, silakan. Terima kasih ya sudah ikut belajar. Hati-hati di jalan ya. Dadah. Sama-sama. Sampai jumpa kembali ya. Oke, izin peserta yang di belakang boleh maju. Diisi kursi yang kosongnya. Oke. Oke, sudah siap kembali ya? Semuanya bisa fokus kembali. Fokus, oke. Kita ulangi dulu ya. Nama bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kenapa? Kira-kira kenapa? Betul, karena ada Natal di bulan Desember, seperti pohon Natal. Sip. Oke. Kita lanjut dulu ya. Agak lari ya kita. Materi 6. Mahasiswa. Nah, syaratnya seperti ini. Mahasiswa, dosen. Dosen, kampus. Kampus, oke, ini syarat kampus. Universitas. Universitas. Boleh, atau syaratnya seperti ini, boleh. Bisa, tangan kirinya bisa di atas atau di bawah. Sekarang isyarat belajar. Nah, mengajar nih. Isyaratnya seperti ini nih. Kayak saya sekarang lagi mengajar. Bimbingan. Bimbingan. Pendidikan. Pendidikan. Oke, ini syarat pendidikan. Skripsi. 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 Siapa yang lagi siap-siap nyusun skripsi nih, Cung? Siapa yang sedang mengerjakan tugas akhir? Semoga lancar ya buat skripsinya. Penelitian. 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 Tugas. Tugas. Lulus. Lulus. Saya harap semuanya bisa lulus. Semuanya lulus, tidak ada yang gagal. Amin. Wisuda. Perpustakaan. Perpustakaan. Tahu nggak kenapa? Nah, ya betul. Di perpustakaan banyak buku ya yang tersusun. Bukunya berarti gimana tadi? Buku. Lalu syarat bukunya sendiri seperti ini ya. Ibarat kita lagi membaca buku. Oke, kita ulang lagi ya.
mahasiswa, dosen, kampus, universitas, belajar, mengajar, bimbingan, pendidikan, skripsi, penelitian, tugas, lulus, wisuda, perpustakaan, buku. Wih, luar biasa. Alhamdulillah semuanya bisa ya. Kita lanjut. Coba dilihat. Nah, sekarang waktunya kita tebak kata. Saya minta 10 orang. Perempuan semua? Oke, 10 perempuan, 10 laki-laki. 10 perempuan. Yuk, siapa berani? Ayo ke depan, langsung. Oke, semuanya tolong baris. Baris ya, Teh? Baris. Sudah 10 kah? Boleh baris agak ke sini, Teh? Sebelah sini? Sebelah sini, guys. Nah, boleh agak sebelah sini? Berjajar, jangan terputus. Mungkin agak depan, Kang. Ada itu. Nah, udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Gak apa-apa, 11. Oke, nggak masalah. Yang lain menghadap ke kiri. Ke kiri. Nah, nanti akan ada satu kata atau 2 kata. Nanti yang pertama itu baca katanya, terus mengisyaratkan disampaikan ke teman-teman yang lainnya ya. Oke? Paham teman-teman? Nanti dari awal yang pertama itu baca dulu kalimatnya apa atau katanya apa, nanti mengisyaratkan, terus ditepuk, mentranslate, Delfri atau mengasih tahu ke teman yang di depannya ya, beritahu, oke? Nanti yang ditanya yang terakhir. Ya, mulutnya dikunci ya. Teman-teman yang lain jangan kasih tahu ya. Mulutnya jangan digunakan. Tepuk teman di depannya. Oke, jangan lupa mulutnya jangan digunakan, tetap dikunci. Isyarat aja. Ayo, tadi masalahnya di mana ya? Apa, Kak?
Coba apa? Apa? Apa juga? Apa? Senang. Apa juga? Gak tahu. Gak tahu juga. Gak tahu juga. Iya, gak tahu. Selamat siang. Oke, sekarang kita ganti Kang Gali yang dari sana. Kang Galinya aja ke sana. Nah. Bentar, Kang. Yang lainnya boleh menghadap ke kanan. Oke, kita mulai. Cuman 2 kali kesempatan ya. Oke, dilanjut. Oke, tolong transfer lagi. Nah, cukup. Dilanjut. Apa tuh? Coba tebak. Semangat belajar. Gak tahu. Gak tahu juga. Dosen. Dosen. Gak tahu. Gak tahu juga. Dosen belajar. Gak tahu. Dia tuli ternyata. Dia tuli. Dia tuli. Oke, tepuk tangan dong untuk teman-teman kita yang di depan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Gak apa-apa. Oke, sekarang gantian. Peserta laki-laki, 10 orang. Yuk. Ayo. Laki-laki yang merasa laki-laki boleh ke depan. 10 orang. Ayo. Ayo, jangan takut, namanya juga permainan. Oke. Ada lagi nggak? Ayo Bapak ikutan Pak. Ayo Pak, nggak apa-apa Pak, ikutan aja. Oh iya. Sekarang silakan. Ini udah segini. Nggak ada lagi nih. Cukup? Oke. Oke, silakan ditransfer. Oke. Lah.
Apa? Kamu, Anda. Kamu, Anda. Kamu Anda. Kamu Anda. Kamu baik. Kamu Anda. Kamu baik. Kamu siapa? Ya, balik alurnya. Yang bawa aja. Jangan pakai mulut ya. Harusnya bener sih ini ya. Jangan pakai mulut. Lah. Nah, cukup. Hari Senin. Hari Selasa. Selasa. Tapi Selasanya lihat. Now, ya. Hari Selasa. Hari Selasa. Tapi tadi syaratnya ada yang ada yang. Nah, ini akangnya tadi malah gini. Gini. Apa ya? Nah, tepuk tangan dong untuk teman-teman kita ya. Nah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, maaf ya, ini waktunya sudah habis teman-teman. Maaf ya kalau misalnya ada perbuatan atau yang menyinggung teman-teman. Semoga ilmu baru ini tentang bahasa isyarat ini bermanfaat untuk teman-teman. Semoga kita semua bisa bertemu kembali, kita bisa nongkrong, ngobrol bareng ya. Jangan malu. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan bahasa isyaratnya apa, boleh banget hubungi saya. Siapa yang tertarik lanjut belajar bahasa isyarat? Cung. Cung. Oh, Masya Allah, luar biasa. Oke, alhamdulillah semua kegiatan ini telah selesai. Izin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC, silakan. Oke. Ya, boleh tepuk tangan yang meriah. Mungkin kalau meriah berarti lebih ke atas mungkin ya tepuk tangannya. Oke, ya. Baik, rekan-rekan mungkin mohon izin. Tadi sepertinya pelajaran yang kita berikan tadi sunyi, tapi maknanya terasa sekali ya. Mungkin tadi ya. Oh, geser. Biar kelihatan nih. Oke, siap, sudah kelihatan ya. Baik, hadirin sekalian, tak terasa sudah berada di ujung acara juga teman-teman. Jangan semoga hari ini bisa insight yang didapatkannya bisa maksimal ya. Rekan-rekan mungkin sebelum kita tutup acara mungkin ada apakah sudah bisa? Tapi kalau misalnya belum mungkin kita foto bersama terlebih dahulu ya. Oke, mungkin rekan-rekan kita untuk sudah ada Ibu Lucy. Oke, berarti izin Mas Gilang boleh dipandu untuk ada materi sebelah situ yang di
Kang Fajar, izin. Oke, siap. Baik, ada penyerahan sertifikat terlebih dahulu kepada para narasumber kita yang inspiratif pada hari ini. Ya, boleh tepuk tangannya. Oke. Ya, yang akan diberikan oleh Ibu Lucy selaku Kepala Urusan Administrasi dan Layanan Pustaka. Boleh silahkan diberikan oleh Ibu Lucy pertama ke Pak Galih terlebih dahulu selaku Guru Tuli Bisindo. Sebelah sini, silakan jangan lupa untuk diabadikan rekan-rekan panitia. Oke, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oke, kita pakai jari teman-teman dibantu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Tadi sudah baru belajar, lalu dilanjutkan oleh interpreter kita pada hari ini, Ibu Witri. Silakan Ibu Witri. Oke, boleh. Kita boleh ya. 1, 2, 3. Lalu 3, 2, 1. Tepuk tangan yang meriah. Oke. Ya, selanjutnya kita akan foto bersama dari Atas rekan-rekan ya, boleh rekan-rekan kita berdiri bersama. Bu Witri boleh dibantu. Oke, kita berdiri, kita ambil fotonya dari atas ya. Teman-teman yang dari kanan dan sebelah kiri boleh merapat, kita merapat semua ya. Oke. Di atas. Oke. Oke, tolong aba-aba pakai tangan, Kak Mbak Aul sama Mbak Hasna, kita aba-abanya pakai tangan ya. Oke. Saya mundur dulu, mundur teman-teman, mundur. Mundur lagi, 2 langkah mundur. Izin untuk 2 langkah mundur, apakah memungkinkan? Oke. Siap. Geser. Gitu. Oke, Aba-aba. 1, 2, 3. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, lanjut salam literasi seperti ini. Boleh aba-aba dibantu seperti ini. Oke. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Boleh. Boleh. Oke, Bisindo. Oh, seperti ini teman-teman. Boleh di depan. Nah. Sebelah kanan ya. Kiri kan? Sebelah sini. Sini. Ke kiri. Ke kiri ya. Nah, seperti itu. Oke, syarat Bisindo. 1, 2, 3. Oh, udah. 1, 2, 3. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, boleh tepuk tangan. Terakhir boleh apa? Gerkatin. Oh ya. Gerkatin terakhir seperti dikepalkan ya, seperti tadi huruf G ya. Tadi seperti huruf G. Silakan coba. Siap difoto, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, boleh tepuk tangannya. Langsung. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber, moderator, pihak Telkom University, serta seluruh peserta baik yang hadir secara onsite maupun melalui Zoom meeting atas antusiasme dan partisipasinya hari ini. Kami juga berterima kasih kepada seluruh panitia dan tim dari Telkom University Open Library yang telah bekerja keras demi terselenggaranya hari ini. Ya, kami mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih untuk perhatian hadirin dan kerja keras panitia pada hari ini. Saya Zaki. Dan saya Ula, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan. Izin terakhir ada link feedback teman-teman. Boleh ditampilkan untuk penggunaan sertifikat. Oke.
Jika sudah mengisi link feedback, dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Atau kalau mau baca-baca dulu juga boleh. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa iringi dengan tepuk tangan yang meriah. Oke. Siap. Boleh musik mungkin. Jika sudah mengisi link, silahkan bisa langsung make sure teman-teman untuk email jangan sampai salah. Nanti karena e-sertifikat seluruhnya akan kami kirimkan melalui email yang ditulis. Oke? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Silahkan untuk rekan-rekan bisa meninggalkan ruangan. Yuk.